kabar? Saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya Tabita Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Hujan deras disertai angin kencang mengakibatkan puluhan rumah dan gedung pemerintahan di Kabupaten Bulukumba porak-poranda. Unit Pelaksanaan Teknis Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bulukumba menginvestigasi penyebab kematian ratusan sapi. Viral sebuah video caleg DPR RI bagi-bagi uang di Kota Makassar. Informasi pertama, hujan deras disertai angin kencang mengakibatkan puluhan rumah dan gedung pemerintahan di Kabupaten Bulukumba porak-poranda. Selain itu, 5 pohon tumbang dan menghantam rumah warga. Tercatat hingga saat ini yang terdampak sebanyak 5 kecamatan. Angin kencang merusak atap gedung pemerintahan dan rumah warga di Kabupaten Bulukumba Selasa lalu. Gedung satu atap milik Pemkab Bulukumba yang baru diresmikan Senin lalu atapnya rusak setelah dihantam angin kencang. Selain gedung satu atap, puluhan rumah warga di 5 kecamatan juga rusak. Bahkan aksesoris di atap masjid juga roboh dihantam angin kencang. Terdapat 5 pohon tumbang menghantam rumah warga. Setelah angin kencang sekitar 1-2 jam tadi, itu mengakibatkan gedung satap terpengaruh terhadap kerusakan terhadap plafonnya. Terus ada beberapa tempat pohon tumbang di beberapa lokasi, di beberapa kecamatan, di Ujung Bulu, Ujung Loe, dan Bontobahari dan Gantarang. Usai bencana angin kencang, data dari BPBD, kerugian sementara ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Untuk korban luka maupun jiwa belum ditemukan BPBD Bulukumba. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Bulukumba. Puluhan karung beras Bulog berukuran 50 kg tumpah di jalan raya. Truk tak kuat menanjak dan nyaris terbalik usai menginjak lubang saat melintas di Jalan Urip Sumoharjo, Kota Makassar. Puluhan karung beras Bulog berukuran 50 kg berhamburan di jalan raya setelah truk bak terbuka tak kuat menanjak dan nyaris terbalik usai melintasi lubang di Jalan Urip Sumoharjo, Kota Makassar Selasa lalu. Awalnya, truk bak terbuka mengangkut 20 ton beras Bulog dari pelabuhan dan rencananya akan diangkut ke gudang penyimpanan beras di Bulog di Kota Makassar. Namun saat melintas di Jalan Urip Sumoharjo, mobil truk yang diduga melebihi kapasitas tiba-tiba tak kuat menanjak dan menginjak lubang sehingga sebagian muatan beras berjatuhan ke jalan raya. Miring? Iya, tadi itu ada hari. Oh, baru penanjakan ini? Jalanan miring. Ini kita muat apa ini? Beras. Mau dibawa kemana? Di Gudang Bulog. Gudang Bulog ya? Dari mana ini Pak? Pelabuhan ya? Oh, dari pelabuhan. Kalau berapa banyak ini Pak? Berapa ton? 10 ton ya? Puluhan beras Bulog berserakan di aspal sempat membuat sebagian bahu jalan tak dapat dilalui, sehingga personil Satlantas Polrestabes Makassar memberlakukan rekayasa lalu lintas. Sejumlah pekerja buruh pun langsung mengevakuasi satu persatu karung beras Bulog dan dipindahkan ke truk pengangkut cadangan. Kejadiannya truknya terkelebihan muatan, jadi berasnya truknya lubang, akhirnya terbalik. Akibat kejadian ini beberapa karung beras robek, sementara arus lalu lintas sempat mengalami kemacetan sejauh 1 km lantaran jalur dari arah Urip Sumoharjo menuju Jalan Perintis Kemedan Kota Makassar hanya bisa dilalui satu arah kendaraan. Raisabu melaporkan dari Kota Makassar. Usai ratusan sapi di Kabupaten Bulukumba mati misterius, Unit Pelaksanaan Teknis Pertanian dan Peternakan Kabupaten langsung menginvestigasi guna mencari tahu penyebab sapi-sapi itu mati. Kematian pada hewan ternak sapi terjadi di Kabupaten Bulukumba secara misterius. Langsung diperiksa petugas Unit Pelaksana Teknis UPT Pertanian dan Peternakan Bulukumba Selasa lalu. Dugaan sementara sapi mati itu karena terinfeksi penyakit jembrana. Meski begitu, petugas tetap mengecek dan mengumpulkan sejumlah sampel darah hewan sapi serta bagian organ dalam pada tubuh sapi. Nantinya sampel itu akan dikirim ke Laboratorium Balai Besar Veteriner di Kota Denpasar, Bali.
Meski hasil laboratorium belum keluar, namun UPT Pertanian dan Peternakan Bulukumba menduga sapi itu tersebut mati akibat terinfeksi penyakit. Itu terlihat dari sejumlah tanda pada hewan sapi, memiliki kemiripan dengan sapi yang terjangkit virus jemberana dan pada umumnya menyerang sapi di Bali. Memang ada yang menunjukkan gejala pembengkakan pada limfonodus prescapularis, kemudian limfonodus femoralisnya itu mengalami pembengkakan. Nah, ini merupakan ciri khas dari penyakit jemberana itu sendiri. UPT Pertanian dan Peternakan Bulukumba mencatat sejak Agustus 2023 hingga awal Februari 2024 sebanyak 70 ekor sapi mati. Sementara sejak 2022 hingga 2024 diduga sebanyak 500 ekor sapi di Bulukumba mati akibat terjangkit virus penyakit mulut dan kuku serta jemberana. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Bulukumba. Buronan pembacokan seorang kepala sekolah dasar di Kabupaten Pangkep akhirnya menyerahkan diri ke polisi. Sebilah parang yang digunakan untuk menghabisi nyawa korbannya disita polisi. Motif pelaku tega membacok korban karena tersinggung dengan perkataan korban saat melihat pelaku. Muhammad Anwar, 55 tahun, terkapar bersimbah darah usai dibacok di sekujur tubuhnya. Korban tewas di area perkebunan di desa Tompo Bolu, Kecamatan Boloci, Kabupaten Pangkep 4 Februari lalu. Peristiwa itu membuat heboh warga serta anggota keluarga korban. Setelah dilakukan oleh tempat kejadian perkara dan menyelidiki, terungkap jika korban tewas dibunuh. Korban merupakan kepala sekolah dasar 34 Minggi, Desa Tompo Bulu. Dari hasil penyidikan terungkap jika pelaku pembunuhan adalah sepupu korban. Pelaku bernama Ramli, 69 tahun, merupakan petani. Pelaku menyerahkan diri ke Polres Pangkep Selasa lalu. Pelaku menghabisi nyawa korban karena sakit hati dengan perkataan sepupunya itu. Saat korban tengah melintas di area kebun pelaku menggunakan motor dan mengeluarkan kalimat yang menyakitkan hati pelaku. Tanpa basa-basi, pelaku yang saat itu tengah membersihkan kebun menggunakan parang langsung melayangkan senjata tajam ke arah leher korban sebanyak 3 kali sabetan. Tiba-tiba dari belakang ditabrak oleh korban dengan menggunakan sepeda motor. Setelah itu, pelaku terjatuh. Dan menurut pengakuan pelaku, pada saat itu juga korban mengeluarkan kata-kata kasar. Sehingga pelaku naik hitam dan emosi langsung mencabut parang yang ada di punggungnya. Kemudian memerangi korban sebanyak 3 kali. Pelaku dijerat pasal 338 KUHP tentang menghilangkan nyawa dengan sengaja dan terancam kurungan hingga 15 tahun penjara. Sementara korban telah dikebumikan oleh keluarga Senin lalu. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Pangkep. Bejat, seorang ayah di Kecamatan Masanda, Kabupaten Tanah Toraja tega memperkosa ponakannya yang masih duduk di bangku sekolah menengah atas. Pemerkosaan pertama kali dilakukan di rumah nenek korban yang tak lain rumah orang tua pelaku. Polisi mendatangi rumah S, 45 tahun, warga Kecamatan Masanda, Kabupaten Tanah Toraja Selasa lalu. Laki-laki ini sehari-harinya bekerja sebagai petani. Dirinya dilaporkan orang tua korban yang tidak lain saudaranya karena dituduh memperkosa keponakannya. Pelaku dilaporkan memperkosa korban yang masih duduk di bangku sekolah menengah atas. Perbuatan bejat pelaku sudah dilakukan beberapa kali di bulan Mei dan Juni 2023. Pemerkosaan pertama kali di rumah nenek korban yang tak lain rumah orang tua pelaku. Bahkan pernah pula dilakukan di rumah orang tua korban. Laporan adanya dugaan tindak pidana persetubuhan terhadap anak pada tanggal 2 Februari 2024. Setelah kita yang dilaporkan oleh orang tua dari korban, kemudian korbannya sendiri. Setelah kita lakukan pemeriksaan pendalaman berdasarkan keterangan saksi-saksi dan petunjuk, selanjutnya kita amankan lelaki PS. PS ini tak lain adalah om kandung sendiri dari korban. Atas perbuatan pelaku ini, polisi menjeratnya dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Wahyudi Baso melaporkan dari Kabupaten Tanah Toraja.